Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Juan Dono di channel Juan Dono. Dan kita sudah berada di video ke-15 di pelajaran teori sastra. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang intertekstual. Kali ini kita akan membandingkan dua novel, yaitu pertama novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli, dan yang kedua adalah novel Laila Majnun karya Syekh Nazmi. Yang pertama kita akan melihat sinopsis dari kedua novel ini. Sinopsisnya akan saya tampilkan di slide berikut. Baiklah, itu adalah sinopsis dari dua novel yang akan kita bandingkan. Di sini kita akan membahas persamaan novel Laila Majnun karya Syekh Hakim An-Nizami dengan novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Di sini kita akan membahas persamaan penggambaran tokoh, yaitu diantaranya anak-anak dari berbagai kabilah. Terlihat seorang gadis cantik berusia belasan tahun, wajahnya anggun, mempesona, lembut sikapnya, dan penampilannya amat bersahaja. Gadis itu bersinar cerah seperti matahari pagi, tubuhnya laksana pohon cemara, dan bola matanya hitam laksana mata rusa. Rambutnya hitam, tebal, bergelombang. Gadis yang menjadi buah bibir dari penghias mimpi itu bernama Laila. Anak ini pun seorang gadis yang dapat dikatakan tidak bercacat, karena bukan rupanya saja yang cantik, tetapi kelakuan dan adatnya, tertib sopannya, serta kebaikannya tiadalah kurang daripada kecantikan parasnya. Kutipan teks sastra di atas yang saya bacakan tadi ialah menunjukkan adanya persamaan pada penggambaran tokoh dari dimensi fisik kedua tokoh, yakni Laila dalam novel Laila Majnun karya Syekh Nizami dan tokoh Nurbaya dalam novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Digambarkan sebagai sosok gadis cantik dan baik budi pekertinya. Banyak orang yang tergila-gila pada kecantikan keduanya. Dapat disimpulkan bahwa kedua tokoh wanita tersebut berwatak protagonis. Dan yang selanjutnya kita bahas adalah persamaan sudut pandang. Yang pertama kita lihat dalam teks ini adalah dari teks Laila dan Majnun. Lihat, dia adalah Majnun si gila. Bila dia mati minta dikuburkan antara ibunya dan Nurbaya. Itu adalah kedua teks. Yang pertama saya baca tadi dalam teks Laila Majnun, dan yang kedua dalam Siti Nurbaya. Dan analisanya dapat kita lihat di sini. Kutipan teks sastra di atas yang saya baca adalah menunjukkan adanya persamaan yang terletak pada struktur sudut pandangnya, yakni menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang memposisikan dirinya pada posisi pencerita yang mengetahui banyak hal tentang isi cerita, serta ditunjukkan adanya penggunaan kata ganti orang ketiga, yakni dia, atau penyebutan nama orang-orang di dalamnya. Yang ketiga, kita lanjut ke pembahasan persamaan tokoh wanita menikah dengan lelaki yang tak dicintainya. Dan dalam teks Laila Majnun kita dapat melihat dia berkata, pernikahan itu berlangsung cepat. Orang tua Laila merasa lega karena akhirnya semua cobaan berat yang mereka alami akan berakhir. Dan pada teks Siti Nurbaya kita dapat melihat, tatkala ayahku akan dibawa ke dalam penjara sebagai penjahat besar, gelaplah mataku dan hilanglah pikiranku, dan dengan tiada yang ku ketahui keluarlah aku dan berteriak, jangan penjarakan ayahku, biarkan aku jadi istri Datuk Maringgi. Analisanya begini. Dalam teks ini menunjukkan adanya persamaan, yakni tokoh wanita sama-sama menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya,
karena suatu hal yang tidak bisa dia terima. Dan pada persamaan tokoh dimatikan oleh pengarang, yaitu pada teks percakapan Laila dan Majnun ialah pada saat hari peringatan kematian Laila, teman dan sanak keluarga Laila menyambangi kuburan tersebut dan mereka menemukan tubuh terbaring di atas makam. Dan pada teks Siti Nurbaya, yaitu jika tiba waktunya tolong kuburkan aku di samping kuburan Nurbaya. Dan kutipan teks tersebut dapat kita lihat bahwa keduanya sama-sama meninggal, yang itu berarti mereka berdua dalam teks tersebut sama-sama dimatikan oleh pengarang. Dan teks selanjutnya itu perbedaannya yaitu dengan novel, yaitu perbedaan gaya bahasa. Dalam kutipan teks pertama yaitu wajahnya seperti nyalanya kentera dalam novel Laila Majnun. Dan dalam novel Siti Nurbaya, Bunga Melati menyampaikan pesan. Dan di sini dapat kita lihat kutipan di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada struktur gaya bahasa, bila mana sastra Timur Tengah memang khas dengan penggunaan bahasa kiasan. Dan yang selanjutnya perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang di sini dapat kita lihat pada teks Laila Majnun, yaitu angin berhembus membawa kisah asmara pada keluarga si gadis. Kabar itu bagai arang hitam membuat Bani Qotibiyah tersinggung, harga diri mereka ternoda. Bukankah ada pepatah yang mengatakan lebih baik kehilangan nyawa daripada menanggung malu? Dan pada teks Siti Nurbaya, yaitu sebenarnya pikirku sekali-kali tidak setuju dengan adat berkawin, banyak karena terlebih banyak kejahatan daripada kebaikannya. Analisis tersebut dapat kita lihat bahwa perbedaan dari segi latar sosialnya, di mana pada teks novel Laila dan Majnun terpapar jelas di bagian awal cerita pada saat Kais dan Laila ketahuan menjalin kasih, ayah Laila merasa terhina, menanggung malu. Di Arab seperti itu, mereka lebih baik kehilangan nyawa daripada mereka harga dirinya terinjak-injak, sehingga Laila tidak diperbolehkan bertemu dengan teman-temannya. Dan dalam Siti Nurbaya terpapar ketidaksetujuan Sultan Mahmud dan Ahmad Maula pada poligami, yang dalam Islam dibatasi hanya 4 istri saja. Dan dapat kita lihat di sini, itulah perbedaan yang dapat saya sampaikan. Berikut saya akan melanjutkan dengan simpulan. Jadi dapat kita simpulkan kedua cerita novel Laila dan Majnun dan Siti Nurbaya yakni memiliki unsur tema yang hampir sama, yaitu tentang perjuangan cinta sejati sepasang kekasih yang mengalami cobaan atau hambatan, namun menyatu dalam sebuah keabadian menggunakan sudut pandang yang sama, yakni sudut pandang orang ketiga dan lain-lain. Selain persamaan, ada juga perbedaan, yakni terletak pada struktur gaya bahasa, latar sosial, dan lain-lain. Novel Siti Nurbaya merupakan hipogram untuk novel Laila Majnun karya Syekh Nizam. Hal itu terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa yang terjadi dalam novel Laila dan Siti Nurbaya. Kemudian ditransformasikan oleh Syekh Nizam pada novelnya yang berjudul Laila Majnun. Baiklah, begitulah video yang ke-15 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.